Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok patofisiologi Addison yang beranggota 3 orang, yaitu 1. Risma Sabila, saya sendiri. 2. Rizka Amalia. 3. Rizka Devin Sofa. Pengertian: penyakit Addison yaitu kerusakan pada kelenjar adrenal sehingga tidak memproduksi hormon yang memadai untuk tubuh. Kelenjar adrenal berada di atas ginjal terdiri dari 2 bagian, yaitu lapisan luar atau korteks dan lapisan dalam atau medula. Korteks pada kelenjar adrenal berfungsi memproduksi hormon steroid, termasuk kortisol dan aldosteron, yang memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan garam dan cairan tubuh. Pada penyakit Addison, kelenjar adrenal hanya sedikit memproduksi hormon kortisol serta hormon aldosteron. Jika kondisi ini dibiarkan, dapat membahayakan tubuh. Penyakit yang tergolong jarang terjadi ini dapat diderita pria atau wanita dari berbagai usia. Namun, lebih banyak ditemui pada wanita usia 30-50 tahun. Gejala penyakit Addison pada awalnya sulit dideteksi karena mirip dengan gejala gangguan kesehatan lainnya. Gejala awal tersebut dapat berupa kelelahan dan kurang bersemangat, rasa kantuk, otot menjadi lemah, suasana hati tidak baik atau mudah marah, selera makan menurun sehingga terjadi penurunan berat badan, sering buang air kecil, rasa haus bertambah, keinginan mengonsumsi makanan asin. Gejala penyakit Addison dapat berkembang secara perlahan dalam waktu beberapa bulan. Gejala tersebut antara lain warna kulit menjadi lebih hitam atau hiperpigmentasi, kadar gula darah menurun atau hipoglikemia, mual, muntah, atau diare. Selanjutnya ada nyeri pada perut, tekanan darah rendah, rambut rontok, depresi, disfungsi seksual pada wanita, siklus menstruasi kacau atau tidak mendapatkan haid, serta keterlambatan pubertas pada remaja perempuan. Lebih buruk dapat muncul jika penyakit Addison tidak diatasi dengan baik. Selanjutnya, memicu terjadinya krisis Addison atau gagal adrenal akut. Gejala krisis Addison meliputi 1. Ruam kulit. 2. Rasa nyeri pada punggung, perut, atau kaki. Ketiga, muntah dan diare parah yang memicu dehidrasi. 4. Kadar kalium darah tinggi atau hiperkalemia dengan kadar natrium darah rendah atau hiponatremia. Kelima, tekanan darah yang sangat rendah. Keenam, berkeringat. Ketujuh, detak jantung menjadi lebih cepat. Kedelapan, kulit menjadi pucat, dingin, dan basah. Ke-9, kelemahan otot. 10, nafas menjadi cepat dan pendek. 11, penurunan kesadaran. Penyebab penyakit Addison. 1. Penyakit Addison terjadi saat korteks pada kelenjar adrenal mengalami kerusakan. Kedua, kondisi ini berdampak pada terganggunya produksi hormon kortisol dan aldosteron yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Ketiga, korteks menghasilkan hormon steroid yang terdiri dari glukokortikoid dan mineralokortikoid serta hormon androgen. Berikut ini adalah kegunaan hormon-hormon tersebut. Mineralokortikoid adalah salah satunya adalah aldosteron, berfungsi untuk menjaga keseimbangan kadar natrium dan kalium untuk menjaga tekanan darah agar tetap normal. Androgen, hormon ini diproduksi untuk perkembangan seksual pada pria serta mempengaruhi perkembangan massa otot, libido, serta kenyamanan pada pria dan wanita. Glukokortikoid, kelompok hormon glukokortikoid termasuk hormon kortisol, mempengaruhi kemampuan tubuh dalam mengubah makanan menjadi energi serta berperan dalam imunitas tubuh untuk merespon peradangan dan stres.
Berdasarkan penyebabnya, terdapat dua jenis penyakit Addison, yaitu insufisiensi adrenal primer dan insufisiensi adrenal sekunder. Insufiensi atau ketidakcakupan adrenal primer. Primer adalah penyakit Addison yang terjadi akibat rusaknya korteks pada kelenjar adrenal sehingga tidak memproduksi hormon dalam jumlah yang memadai. Penyebab paling sering dari kondisi ini adalah penyakit autoimun, di mana sistem imun tubuh menganggap korteks adrenal sebagai benda asing dan kemudian dihancurkan. Penyebab lainnya adalah infeksi pada kelenjar adrenal termasuk tuberkulosis, penyebaran kanker hingga kelenjar adrenal, amyloidosis yaitu penumpukan protein yang dihasilkan sel sumsum tulang yang merusak kelenjar adrenal. Pasca operasi kelenjar adrenal atau adrenalektomi. Selanjutnya adrenoleukodistrofi atau ALD, yaitu penyakit genetik yang mempengaruhi kelenjar adrenal dan sel saraf pada otak. Selanjutnya, efek samping pengobatan untuk sindrom Cushing. Selanjutnya adalah insufiensi adrenal sekunder, merupakan kondisi yang disebabkan oleh gangguan pada kelenjar pituitari atau hipofisis. Biasanya akibat tumor. Kelenjar hipofisis berada di bawah otak dan berfungsi mengatur produksi hormon kelenjar adrenal. Selain itu, insufiensi adrenal sekunder juga dapat dipicu oleh penghentian terapi kortikosteroid secara tiba-tiba pada penderita penyakit kronis seperti asma atau artritis. Jika kondisi-kondisi di atas tidak ditangani dengan cepat, akan memicu terjadinya krisis Addison atau gagal adrenal akut. Krisis ini juga dapat dipicu oleh cedera, infeksi, penyakit, atau dehidrasi parah. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko terjadinya krisis Addison adalah antara lain, riwayat menderita penyakit Addison, pasca operasi kelenjar adrenal, mengalami kerusakan pada kelenjar hipofisis, tidak mengonsumsi obat penyakit Addison, mengalami dehidrasi berat, dan mengalami trauma fisik atau stres yang berat. Selanjutnya adalah diagnosis penyakit Addison. Untuk memastikan diagnosis, dapat melakukan serangkaian tes penunjang seperti tes darah, tes stimulasi ACTH, tes hormon tiroid, pencitraan, dan juga tes hipoglikemia induksi insulin. 1. Tes darah. Tes ini dilakukan untuk mengetahui kadar gula darah, natrium, kalium, hormon kortisol, aldosteron, dan adrenokortikotropik atau ACTH, yaitu hormon yang dihasilkan kelenjar hipofisis. Kadar hormon aldosteron dan gula darah yang rendah serta hormon ACTH yang tinggi dapat menjadi tanda seseorang menderita penyakit Addison. Tes darah juga dilakukan untuk mengetahui jumlah antibodi yang bisa menjadi penyebab terjadinya kondisi autoimun pada penyakit Addison. Yang kedua, tes stimulasi ACTH. Tes ini dilakukan untuk mengetahui kadar hormon kortisol di dalam darah sebelum dan sesudah ACTH sintesis disuntikan. Tes ini akan menunjukkan kerusakan pada kelenjar adrenal jika setelah penyuntikan ACTH sintesis kadar hormon kortisol rendah. 3. Tes hormon tiroid. Pada penyakit Addison, kerja kelenjar tiroid dalam menghasilkan hormon juga akan terpengaruh. Kelenjar tiroid merupakan hormon tiroid yang berperan penting dalam mengendalikan perkembangan dan metabolisme tubuh. Yang keempat, pencitraan. Pemeriksaan pencitraan seperti CT scan atau MRI dilakukan untuk mengetahui ukuran kelenjar adrenal yang tidak normal, juga kelainan pada kelenjar pituitari atau hipofisis, guna mengetahui penyebab dari insufiensi adrenal. Yang kelima, tes hipoglikemia induksi insulin. Tes ini biasanya dikerjakan bila dicurigai adanya insufisiensi adrenal sekunder
yang disebabkan oleh gangguan kelenjar hipofisis. Tes hipoglikemia induksi insulin dilakukan dengan cara memeriksa kadar gula darah dan hormon kortisol setelah insulin disuntikan. Orang yang sehat seharusnya memiliki kadar gula darah yang rendah dan kortisol yang meningkat setelah diberikan insulin. Pengobatan penyakit Addison. Penyakit Addison dapat diatasi melalui terapi hormon untuk menggantikan jumlah hormon steroid yang berkurang dan tidak bisa diproduksi oleh tubuh. Berikut ini adalah pilihan terapinya. 1. Kortikosteroid tablet. Obat yang digunakan untuk menggantikan kortisol adalah prednison atau hidrokortison, sedangkan fludrokortison digunakan untuk menggantikan aldosteron. Yang kedua, kortikosteroid suntik. Biasanya diberikan pada penderita penyakit Addison yang mengalami gejala muntah dan tidak bisa meminum kortikosteroid tablet. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.